Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, di mana tempat tersebut sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi secara berlarut-larut. Pasca terjadi perpindahan Keraton Surakarta ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan tersebut ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah dari Pakubuwana II berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilannya terkait hadiah yang diberikan Pakubuwana II tersebut kepada Gubernur Jenderal, yaitu Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak saat itulah peperangan Mangkubuwana terjadi. Peperangan tersebut mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, dalam mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga memiliki keinginan untuk menguasai tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi ternyata terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Dalam nota tersebut dinyatakan Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Tepat pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosal. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Lalu pada tanggal 15 Februari tahun 1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek, yaitu berupa atribut-atribut keraton antara lain keris yang merupakan pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I, dan yang kedua yaitu bahasa. Yogyakarta meneruskan sebuah dialog yang bernama Bahasa Bagongan. Bahasa ini memiliki identitas semisal, yang satu menggunakan nggih dan yang satunya lagi menggunakan kata injih. Lalu yang ketiga yaitu tari. Jika di Jogja lebih menunjukkan kegagahannya saat menari, beda dengan Solo yaitu lebih menunjukkan kelembutannya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi begitu saja pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek yang lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang dengan berjalannya seiring waktu.
Perjanjian Giyanti yang tidak merinci dan mengacak pembagian wilayah sehingga pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa seperti terjadinya tumpang tindih antara wilayah-wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu juga membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said ini yang juga merupakan Trah Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, Pangeran Sambernyawa juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah terjadinya peperangan bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan sebuah perjanjian. Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunagaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan tanah Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal itu pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing wilayah mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagaran menjadi situs cagar alam budaya. Sementara untuk wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.